Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mulaikan ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah siang hari ini. Di tengah-tengah jam istirahat kami bekerja, Engkau boleh pertemukan kami di tempat ini. Karyawan Kristiani MNC Studios untuk menyelenggarakan perayaan Natal. Tuhan, tolong kami, masing-masing kami, setiap kami yang di tempat ini, siapapun kami di tempat ini, kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Berkati, mampukan setiap kami yang Engkau percayakan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Apapun bagian kami dalam pelayanan ini, Tuhan kuduskan kami. Secara khusus kami serahkan hamba-Mu, Ibu Jessica, yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini, taruh perkataan firman di mulut hamba-Mu ini, agar kebenaran firman daripada mula yang tersampaikan bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati peralatan ruangan yang kami gunakan dalam ibadah ini, kuduskan dengan kuasa-Mu. Dan kami mau tabiskan ibadah kami siang hari ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau fokus menyembah Tuhan di tempat ini. Mari fokuskan hatimu di hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam hadirat Tuhan.
Sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Bersama dengan imamu katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari kita sembah Tuhan di tempat ini. Come on. Akan sembahmu di hadirat Tuhan, bersama-sama kita katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu besar, namamu besar termulia. Sama-sama kita serukan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Come on. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ya, mari pandang kiri kananmu, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, amin. Come on. Bersama Imam Nuh katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan balas. Angkat tanganmu sembah dia, katakan sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Yang bersukacita, yuk tepuk tangan di atas kepalamu, come on. Bersama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua pagi. Angkat tanganmu, katakan sama-sama, come on. Gloria, muliakan Tuhan.
kita akan pujian ini sama-sama kata. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Kau angkat tanganmu, katakan Gloria, muliakan. Sekali lagi katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yeah. Sama-sama kita berikan tepuk tangan terbaik, kemuliaan buat Allah kita, come on. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Alvin Jo. Dipersilakan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Tolong kita bisa. Yes, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. I love your voice, 'cause you have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your good is running after, it's running after me. 'Cause your good is running after, it's running after me. When my life lay down, I surrender. Oh, I give you every day. 'Cause your good is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. And every breath that I am able,
Oke, sama-sama jemaat Tuhan, kita sekali lagi bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan di tempat ini. Mari fokuskan hatimu, mari angkat sembahmu. Sama-sama kita angkat tangan, mari kita sembah Tuhan. Lebih lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Jessica Tanu Sudibyo. Persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita kembali angkat pujian ini. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Jessica Tanu Sudibyo untuk membawakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin saya persilakan duduk dulu, kasihan kalau enggak. Ya, mungkin pertama-tama perkenankan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia Natal, tim pengurus PDKK MNC Studios atas undangannya untuk berbicara pada siang hari ini. Jadi hari ini saya diberi tema oleh tim panitia Natal yang berjudul Hanya Dia Jalan Keselamatan Kekal. Dari tema bulanan misi keselamatan. Dan ketika saya merenungkan tentang tema ini, ya, ada satu ayat yang terlintas di pikiran saya. Dan saya rasa semuanya di sini pernah mendengar ayat itu atau bahkan hafal. Ya, mungkin next slide. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, ada yang mau baca bersama saya, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini mungkin semua udah hafal. Ayat ini begitu dekat gitu ya dengan hati saya dan kehidupan banyak orang Kristen, saya yakin. Tapi mungkin kita sebelum masuk ke yang serius-serius, saya sedikit guyon. Saya orangnya suka meme, kadang apalagi kalau di Instagram tuh suka cari Christian memes gitu. Nggak tahu ada yang suka lihat nggak Christian memes yang lucu-lucu gitu.
Dan ini ada satu meme, mungkin next slide, yang berkata gini, Jesus has risen from the dead, no way. Hasil, Yahweh. Oke, kalau nggak ada yang ketawa ya udah mungkin saya doang yang jayus gitu ya. Tapi ini lucu-lucu gini juga kadang jadi kekuatan gitu kan. Kadang kita ya hidup juga jangan terlalu serius ya. Kita bisa guyon, Tuhan kita juga has a good sense of humor. When there seems to be no way, know that there's always Yahweh. Nah itu kita bisa selalu ingat itu. Oke. Kalau misalkan kemarin hari Senin kita semua sudah merayakan Natal bersama sebagai satu grup. Kita mengangkat tema dari Yohanes 1 ayat 16 ya kan. Dimana kita mengingat kembali bahwa esensi Natal adalah ketika Tuhan sendiri datang ke dunia. Bahkan sebagai bayi di palungan ya kan. Dan tujuan kenapa Tuhan datang ke dunia sendiri itu untuk keselamatan kita semua. Ya kan, dan itu adalah esensi Natal sendiri. Kenapa setiap tahun kita merayakan ya? Kenapa setiap tahun? Bahkan tadi kita menyanyikan lagu yang di-lead oleh tim WL, nyanyian bahagia gitu. Kenapa kita berbahagia adalah karena kita merayakan kedatangan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Dan sebenarnya ini adalah esensi dari ayat yang kita juga barusan saja baca. Dengan lensa ini bahwa Tuhan sendiri datang gitu ya. Itulah dimana kita membahas ayat kita hari ini yaitu dari Yohanes 14. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendengar saya bicara tahu kalau saya tipe orang yang gak suka baca cuma satu ayat habis gitu just preach from that one verse. Tapi kita harus selalu kembali ke konteks pasal dan konteks Alkitab secara keseluruhan. Jadi kalau boleh mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Tadi kita sudah baca ayat 6 tapi mari kita baca dari ayat 1. Baca bersama-sama ya, kelihatan kan ya? Siap. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dari kerajaan sorga, terima kasih ya Bapak karena engkau telah memberikan kami semua kesempatan ya Bapak hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena hari Senin kami telah diingatkan kembali bahwa firman-Mu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dan hari ini kami dapat mengupas firman-Mu, firman yang ada di Alkitab ya Bapak. Firman pemberian-Mu, ucapan hati-Mu ya Bapak. Kiranya kami dapat meresapinya, kiranya kami dapat mengertinya, kiranya kami dapat mendengar dan juga menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Dan on top of that ya Bapak kiranya dengan renungan firman-Mu hari ini kami dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Dan tentunya dengan pengenalan akan-Mu yang lebih dalam ya Bapak. Kami akan dapat lebih mengasihi Engkau ya Bapak. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak. Bukalah pikiran kami, hati kami ya Bapak. Karena hanya Engkau yang dapat berbicara ya Bapak kepada setiap dari kami secara personal. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi tadi kita baru saja membaca perkataan Yesus kepada murid-muridnya disela dengan pertanyaan Thomas dan pernyataan Yesus kalau ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi let's backtrack a bit di buku Yohanes itu sendiri. Next slide. Konteks dari di mana Tuhan
mengucapkan perkataan ini adalah kelahiran Yesus. Tuhan Yesus sudah dibaptis. Kemudian Tuhan Yesus mulai pengajarannya, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, mulai ministrinya ya kan. Karena ia gain popularity dan banyak orang mengikutinya, mulailah orang-orang Farisi membencinya gitu dan mulai plot against Jesus gitu kan, di mana mereka berkata, wah kita harus get rid of Jesus gitu. Dan konteks inilah di mana sekarang kita pindah ke scene berikutnya, yaitu di mana kita udah actually sampai di the Last Supper, di mana Tuhan Yesus membasuh kaki setiap dari disciples-nya ya kan. Suatu perbuatan yang tidak biasa ya kan. Kalau misalnya kita renungi, kita resapi, Tuhan yang menjadi manusia bahkan lahir di palungan gitu ya, bahkan mencuci kaki setiap dari muridnya gitu ya, termaksud murid yang ia ketahui akan mengkhianatinya. Inilah konteks di mana Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini. Dan just before Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah jalan kebenaran dan hidup, ada salah satu dari muridnya yang dengan gagah, kita pasti kenal, dengan gagah berkata kepada Yesus bahwa dia akan selalu mengikuti Yesus. Dan orang ini bernama Petrus. Petrus dengan bangga bilang, enggak Tuhan nggak mungkin, Yesus nggak mungkin dibunuh gitu. I'll do anything for you. Tapi kemudian Yesus berkata kepada seorang Petrus, Petrus sesungguhnya sebelum ayam berkokok, ya, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan konteks itu adalah di mana Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Next slide please. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Jadi pada saat ini, mungkin kalau kita membayangin diri kita di posisi seorang Petrus, yang udah dengan menggebu-gebunya gitu ya, kayak Tuhan aku akan melakukan apapun buat Tuhan gitu. Tuhan Yesus kemudian bilang, jangan salah dulu. Kamu tahu gak, kamu akan menyangkal aku. Betapa disappointed, ya kan, must Peter have felt ketika Tuhan Yesus berkata demikian kepadanya. Tetapi kemudian Yesus berkata, janganlah gelisah, percayalah kepada aku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengetahui kelemahan muridnya. Yesus mengetahui apa yang akan dia lalui sendiri. Yesus tahu ia akan disalibkan, Yesus tahu ia akan mati tak lama lagi. Tetapi he leaves his disciples with the words, jangan gelisah, do not worry, do not be anxious. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena kalau kita baca ajaran Yesus di kitab Yohanes, itu sangat jelas berkali-kali Tuhan Yesus berkata, kalau misalkan ia dan Bapa adalah satu, percayalah kepada Allah Bapa, percayalah juga kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang dapat kita percayai. Karena kemudian Yesus berkata, next slide, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika para disciples, murid Yesus itu gelisah karena mereka mulai dikasih tahu gitu sama Yesus kalau misalkan I'm going to leave, aku akan berpergian sebentar lagi, aku akan mati. Ketika mereka gelisah, Yesus berkata jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Karena kepergian Yesus memiliki tujuan, dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yesus pergi untuk kembali. Udah kayak lagu aja ya, ada lagu gitu kan ya, pergi untuk kembali. Karena ketika Yesus pergi, ia menyediakan tempat bagi kita. Tak lama yang lalu, opa suami saya meninggal dan beliau berusia 98 tahun.
Jadi udah wah luar biasa gitu ya. Ketika kita mengadakan pemakamannya, the wake gitu ya, ketika orang-orang datang dan ngelayat, itu banyak banget yang bercerita tentang hidup Opa gitu. Dan mungkin orang di usia 98 tahun, wah udah panjang banget ya, udah benar-benar dikasih bonus sama Tuhan gitu ya kalau kata-kata orang. Jelas sekali perbuatan Tuhan dalam kehidupan Opa selama 98 tahun. Tetapi beberapa bulan yang lalu juga teman baik saya juga mengalami kedukaan yang saya sampai hari ini mungkin kadang masih tidak bisa memahami. Karena teman baik saya kehilangan seorang anak. Anaknya meninggal, beda dengan Opa yang di usia 98 tahun, ini di usia 4 tahun. Jadi masih balita. Semua dari kita teman-temannya nggak tahu gitu ya bagaimana cara bisa bersimpatis dengan teman kita gitu. Karena how can you grieve with someone who passed at such an early age? Karena di kacamata manusia kita pun berkata ini nggak sepatutnya terjadi gitu ya Tuhan, how can we see good in this? Tapi pada akhirnya kita juga melihat bahwa at the end ada kan perkataan manusia mesti mati. Memang kematian itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita avoid, tapi tidak bisa kita pungkiri. Tapi ada satu kesamaan ketika aku melihat kembali gitu ya di pemakaman Opa dan di pemakaman anak temanku. Yaitu bahwa kita sebagai orang percaya, kita selalu diberikan sebuah assurance. Sebuah keyakinan, sebuah keteguhan, sebuah kekuatan. Tadi kita nyanyi Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh what a foretaste of glory divine. Itu the original hymn in English kan. Blessed Assurance, kita memiliki bukan asuransi yang dijual gitu ya, kayak asuransi jiwa, bukan bahkan MNC Life gitu, iklan dikit. Tapi kita memiliki asuransi yang jauh lebih berharga. A most blessed assurance. Next slide please, karena hanya Yesus adalah jalan kekekalan. Karena ketika ia pergi, Yesus berkata di rumah Bapa banyak tempat tinggal dan aku sedang mempersiapkan tempat untukmu. Bagaikan orang tua yang senang menyediakan tempat tinggal bagi anak-anaknya. Kebetulan kemarin ini waktu saya menikah di bulan April, apartemen kita belum siap gitu ya. Dan kedua pihak orang tua gitu. Dengan senang hati, ayo tinggal di sini aja gitu. Malah senang kalau suruh anaknya tinggal di rumah gitu kan. Karena sebagai orang tua memiliki kesenangan tersendiri untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak-anaknya. Ketika saya reflect upon that, I reflect upon kalau orang tua manusiawi aja bisa suka menyediakan tempat tinggal bagi kita. Apalagi Bapa di sorga. Ya kan? He prepares your room. Ini patut kita resapi. Apakah kita siap ketemu Tuhan? Waduh, time's up. Apakah kamu siap ketemu Tuhan? Enggak lah. Karena kalau misalkan kita mentakuti Tuhan, ya kan, memang kita dituntut untuk takut akan Tuhan gitu. Tapi apakah ketakutan akan Tuhan yang kita miliki adalah ketakutan yang membuat kita lari darinya atau lari kepada Tuhan sendiri? Ini yang patut kita renungkan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya
kalau misalkan kita mengenal Tuhan sebagaimana Ia memperkenalkan dirinya kepada kita. Ia adalah Tuhan yang menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dan kita tidak akan takut ketemu dengan Tuhan yang begitu baik. Next slide. Oh ya ini. Dan inilah kenapa seorang Paulus dapat berkata, ketika ia telah berjumpa dengan Yesus, ia telah mengenal Yesus. Paulus dapat berkata, hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah kita hidup sehari-hari ini mempersiapkan diri untuk kematian kita? Pertanyaan yang mungkin sedikit, Bu umur berapa Bu mikirin kematian? Tapi pertanyaan yang perlu kita semua pikirin. Karena ketika kita dihadapi dengan our maker, when we are faced with our maker, seluruh hidup kita perlu kita pertanggungjawabkan kepadanya. Maka itu Paulus dapat berkata, hidup adalah Kristus. Sepanjang hidupnya ia harus mempertanggungjawabkan segala yang ia lakukan. Dan kematian adalah keuntungan. Mari kita kembali ke ayat yang tadi. Ketika Yesus berkata, aku telah menyiapkan tempat bagimu. Kita ditemukan, next slide, ya, kita ditemukan dengan sebuah karakter salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, yang kemudian bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mungkin kalau misalkan kita baca perkataan Thomas ini, di pikiran kita, aduh Thomas kamu pikirannya dangkal banget sih, kok gak nyampe-nyampe gitu, kayak kok gak ngeh-ngeh gitu ya, nih orang ampun deh gitu. Tapi respons Yesus terhadap seorang Thomas apa sih? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena sebenarnya menurut saya pertanyaan Thomas ini adalah pertanyaan yang sangat valid. Kenapa? Karena banyak orang pun mempertanyakan hal yang sama kepada Tuhan. Oke, Tuhan sudah menyelamatkan aku, tapi terus apa yang harus aku perbuat sekarang? Oke, kita bisa ngomongin di akhirat, tapi besok aja gimana? Lusa aja gimana? Minggu depan aja gimana? Tahun depan aja gimana? Katanya mau resesi loh Tuhan. Jalan apa yang harus aku ambil? Next slide. Mungkin ini banyak orang yang menanyakan, Tuhan, jalan apa sih yang harus aku ambil? Apa decision yang harus aku ambil? Tapi bahkan pada pergumulan ini, pergumulan seorang Thomas, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya Yesuslah jalan yang kekal. Mau jalan apapun yang kita ambil, Yesuslah jalan yang kekal. Sebenarnya ini sangat valid pertanyaan yang kita bawa kepada Tuhan. Apa yang perlu saya lakukan sebagai orang Kristen? Bagaimana cara kita patuh kepada Tuhan dalam keseharian kita, ya kan? Ini kan pertanyaan yang it's a very live question. Kita dihadapi dengan pertanyaan ini setiap hari. Bagaimana dapat kita mengambil kebijakan? Satu hal sebenarnya yang saya secara pribadi belajar banyak dari suami actually adalah bagaimana dia itu begitu tekun dalam doa terutama untuk pekerjaannya. Saya tuh tipe orang yang tekun dalam doa tapi biasanya nggak terlalu kalau dalam pekerjaan. Lebih misalkan untuk keluarga, untuk diri sendiri gitu ya, untuk karakter. Tapi ketika bicara tentang pekerjaan, ya udah gitu. Tapi yang saya perhatikan gitu ya, berapa kali suami itu bisa misalkan, aduh I have to make this decision nih, doa yuk gitu.
oh oke, gitu kayak oh oke. Padahal decisionnya juga nggak yang gimana-gimana banget gitu. Karena sebenarnya apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu berdaulat bahkan dalam hal-hal kecil dalam pekerjaan kita? Apakah kita percaya? Karena kalau kita percaya itu akan tertuangkan dalam perbuatan kita juga. Saya bersyukur selama setahun ini saya diberi kesempatan untuk bergabung membantu sebuah organisasi namanya Theology of Work, di mana banyak pertanyaan yang diangkat gitu tentang bagaimana teologi kita, theos logos, pengetahuan akan Tuhan gitu ya, theos logos. Jadi ketika kita ngomong teologi itu bukan cuma kayak oh pendeta gitu atau oh itu enggak, kita semua tuh teolog karena teologi adalah pengenalan pengetahuan akan Tuhan ya kan. Bagaimana pengetahuan akan Tuhan kita ini tertuangkan bahkan ketika kita bekerja. Jadi bagaimana teologi kita, pengenalan pengetahuan kita tentang Tuhan mengubah cara pandang kita dalam bekerja, dalam berkarya, dalam hidup, ya kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada mau visit the website, ada, it's for free gitu, ada banyak resources. I think it's a good resource for everyone to have. It's in English though, tapi bagus sih gitu karena banyak banget renungan di sana tentang bagaimana kita dapat bergumul tentang hal tersebut. Tapi intinya adalah gitu, ketika kita reflect gitu tentang bagaimana teologi harusnya tertuangkan dalam pekerjaan kita, adalah satu hal, yaitu panggilan next slide terutama kita adalah kepada Kristus dan untuk menjadi serupa dengannya. Jadi at the end of the day, mau kita sebagai akuntan, mau kita sebagai pianis, mau kita sebagai penyanyi, produser, editor, CFO, mau apapun role kita, apapun jalan yang kita ambil, tujuan pertama, yang panggilan pertama yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing adalah untuk datang kepadanya dan untuk menjadi serupa dengannya. When people ask, how can I be a Christian at work? Be a Christian. Ya kan, karena kadang kita suka lupa gitu. Disenggol dikit, ngomel-ngomel, ngedumel, dikasih project tambahan, di atas ini enggak bukan kebagian saya gitu. Are we reflecting the Lord in our daily lives? Sometimes not really. Ada kisah sebuah misionaris terkenal yang sangat saya kagumi bernama Elisabeth Elliot. Beliau adalah seorang misionaris di Amerika. She passed away I think 2-3 years ago, something like that. Dan beliau ini amazingly gitu pernah melayani di Latin Amerika bersama suaminya ketika mereka baru menikah, dan di sana suaminya itu dibunuh oleh tribe yang mereka layani. Pada saat itu anaknya baru sekitar 1-2 tahun, mereka baru nikah 3 tahun, dan seketika ia menjadi seorang janda di ladang pelayanan. Tapi yang amazing about this person, Elisabeth Elliot, adalah ia kembali ke tribe itu dan melayani mereka sampai mereka menerima Yesus. Reading her story just wrecks me oftentimes gitu. Tapi dia banyak menulis buku tentang perjalanannya in suffering, dalam mengampuni, dalam berjalan, dalam kesetiaan. Dan di salah satu bukunya ada dia menulis gitu ya, mengutip satu very old poem gitu. Next slide, yang berjudul Do the Next Thing. Ini ejaan lama dulu bahasa Inggris.
Jadi tulisannya agak aneh gitu, tapi it's a very old poem and this is what it says. Next slide. I'm not going to read it karena panjang banget, tapi basically it says kalau misalkan bahkan sampai everything happens gitu, just do the next thing. Moment by moment, let down from heaven, do the next thing. Kalau misalkan ada if do it reliantly, casting all care, do the next thing. Looking for Jesus, ever serener, do the next thing. Dan I think what's so beautiful about this poem is that ini menceritakan dan mengajak kita semua untuk dalam setiap hari Tuhan hanya meminta dari kita kesetiaan. Seringkali Tuhan hanya meminta dari kita kesetiaan. Banyak dari kita suka mikir, aduh Tuhan apa nih yang harus aku kerjain gitu ya. Be faithful. Being faithful is very hard. Be faithful. Be faithful untuk menyerupai Tuhan, untuk bertumbuh dalamnya, untuk menjadi teladan bagi orang dan bersaksi tentang Dia. Jadilah setia. Next slide. Ya. Apakah kita telah mengikutinya dan menjadi teladan dalam kesetiaan? Ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai point of reflection sebelum kita kembali ke ayat yang tadi. Next slide. Yesus kemudian berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lastly, apakah implikasi dari Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup dan satu-satunya jalan kepada Bapa? Ingatlah kembali kapan Yesus berkata demikian. Again, always look at context, ya kan? Kalau kita kembali, next slide, sorry. Pada saat itu, Yesus baru berkata kepada seorang Petrus, "Kamu akan menyangkal aku 3 kali." Yesus baru saja mengkritik seorang Petrus karena mungkin pada saat itu Petrus agak sok jagoan ya kan. Yesus tahu Petrus akan gagal untuk tegar. Yesus tahu Petrus akan gagal untuk setia. Yesus tahu kelemahan Petrus. Tapi Yesus juga tahu kelemahan kita semua. Maka dari itu Yesus berkata kepada setiap dari kita, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan selain melalui aku. Tidak ada jalan ke Bapa selain melalui aku." Karena hanya Yesus jalan keselamatan yang kekal. Karena jika kita datang kepada Tuhan seperti Petrus dengan kegagahan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, karisma kita, kita tidak akan mendapati Tuhan. Bukan dengan kuat kita, melainkan dengan kemurahan Tuhan. Maka itu Paulus berkata di Efesus, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Hal inilah yang membuat perubahan di kehidupan seorang Petrus yang tadi sudah kita baca. Petrus yang kemudian akan menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang kemudian sadar diri. Tapi Petrus yang sama yang kemudian Yesus tanyakan kembali, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?"
3 kali Yesus bertanya, dan 3 kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan." 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan 3 kali Tuhan memberikan Petrus kesempatan untuk mengafirmasi kembali bahwa Petrus mengasihi Yesus. Dan kemudian kalau kita fast forward ke kisah para rasul, kita dapat melihat perubahan di kehidupan seorang Petrus yang kemudian dapat berdiri di hadapan para tua-tua, para imam besar, pemimpin-pemimpin umat. Dan Petrus dengan tegar berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Petrus dengan tegar mewartakan tentang Kristus. Karena ia telah terlebih dahulu mengalami kebaikan, kemurahan Yesus. Ia telah terlebih dahulu melihat dan mengalami bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga hal yang sama dapat diperkatakan tentang kita, di mana kita dapat menjawab setiap dari 3 pertanyaan berikut dengan penuh keyakinan. Apakah kita siap bertemu Tuhan? Apakah kita telah mengikutinya dan menjadi teladan dalam kesetiaan? Dan bahkan ketika kita mendapati diri kita tidak setia, apakah kita bergantung sepenuhnya kepadanya? Karena ketika kita dapat mengucapkan bahwa I am a child of God, status itu telah diberikan secara cuma-cuma. Tadi ketika saya masuk di ruangan ini, lagu pertama yang main, apa boleh dimainkan kembali? Who am I that the highest king would welcome me, tahu ya? Who you say I am? Yang tadi dimainin waktu nari. Kurang tahu ya? Oke. Enggak apa. It says, "Whom the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am." Mari kita nyanyi itu bersama. Whom the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena dengan kedatangan-Mu Yesus, Engkau telah memberikan kami semua nama baru, status baru.
sebagai anak-anak Allah. Maka dari itu kita dapat dengan tegar, dengan teguh dalam segala situasi dalam kehidupan kita semua. Untuk hidup melayani Engkau, setia kepada Engkau, untuk menyerupai Engkau. Dan kiranya kebenaran ini dapat selalu tertanam dalam hati setiap dari kami di tempat ini. Bahwa Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang tanamkan firman ini dalam hati setiap dari kami dan buatnya berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Dengan kasih Kristus kami mengundang untuk tampil di depan stage Ibu Jessica Tanusudibyo, Bapak Jarod Suwahyo, Bapak Faisal Dharma Setiawan, Ibu Betty P. Santoso, Ibu Sinta Tano Miharja, Ibu Ruth Rusdiana, Bapak Saud Napitu Pulu, Bapak Jonas Mandagi, dan Saudara Heru Nur Cahyanto, untuk dapat menyalakan lilin utama Natal secara bersama-sama. Kami persilakan.
1, 2, 3. Baik, kepada Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan menyalakan flashlight yang ada di mobile phone Anda dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Malam Kudus. Silakan untuk mematikan lampu dan lilin yang dipegang. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Biarlah firman yang Kau taburkan mengingatkan kami. Untuk mengingat bahwa kami harus tahu kemana kami pulang. Memento mori, mengingat kematian kami bertemu dengan Bapa di sorga. Kami mau meneladani hidup-Mu ya Bapa dan bergantung kepadamu. Pimpin kami ya Bapa sehingga kami tidak luncas di dalam menjalankan kehidupan kami untuk serupa dengan Kristus. Hamba-Mu Ibu Pendeta, Ibu Jessica Tanusudibyo, kiranya urapan Allah ada bersamanya dan keluarganya. Setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu, sungguh itu adalah suara dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di depan stage. Kembali kita akan menikmati pujian yang akan disampaikan oleh Alvin Joe dari X Factor. Kami persilakan. Lagu ini ngingetin saya banget kalau apa yang baik yang terjadi di hidup saya itu bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan. Dan saya hidup buat jadi penyembah Dia sebenarnya. Jadi buat yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Saya minta semua bangkit berdiri buat nyanyi bareng sama saya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya minta suaranya. Dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Thank you. Merry Christmas semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes. Meresponi firman Tuhan, kebaktian yang indah ini, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat semua ini Bapa di sorga. Tiba saatnya kami meresponi segala sesuatu yang terjadi di dalam firman Tuhan ini untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kami. Ya Bapa, ajarlah kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya,
Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat yang akan ditutup dengan doa berkat dengan kasih Kristus. Kembali kami mengundang Ibu Jessica Tanusudibyo. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapak. Karena hari ini kami diingatkan kembali ya Bapak tentang mengapa Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal untuk keselamatan kami semua di sini ya Bapak. Dan siang hari ini kami ingin berdoa khususnya ya Bapak untuk all our spheres of influences ya Bapak. Dari negara kami tercinta ya Bapak, Indonesia ya Bapak, Engkau yang terus pimpin setiap pimpinan yang ada dari Pak Presiden, setiap Menteri, DPR ya Bapak, semua pemimpin yang ada di negara kami. Kami letakkan di tangan-Mu ya Bapak, karena kami mengetahui bahwa bahkan pimpinan yang ada itu semua mereka di bawah Engkau ya Bapak, Engkau yang tetap berdaulat. Kami ingin berdoa juga ya Bapak untuk tempat di mana kami semua bekerja dan berkarya, MNC Group. Kami berdoa untuk pimpinan kami, Pak Hari Tanusudibyo. Kami berdoa agar Engkau yang terus bimbing beliau ya Bapak dalam segala decision yang ia buat ya Bapak, kiranya itu semua berkenan di hati-Mu. Engkau yang teguhkan hatinya untuk terus jalan dalam rencana-Mu saja. Engkau juga berkati ya Bapak setiap dari orang-orang yang bekerja bersama kami. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan ya Bapak itu semua bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau yang berkati kami juga ya Bapak, keluarga-keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus jaga, Engkau yang terus lindungi. Terutama ya Bapak bagi saudara-saudari kami yang memiliki keluarga di Cianjur dan juga tempat-tempat lain yang terkena dampak bencana terakhir ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang terus berikan provision-Mu ya Bapak, karena kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan Maha Punya. Engkau yang memberikan penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Dan Engkau yang pimpin kami ya Bapak ketika kami kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Engkau yang bersihkan hati kami. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan ya Bapak itu berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang ajar kami ya Bapak untuk terus melihat dengan kacamata-Mu, cara pandang-Mu. Kiranya segala perkataan kami, perbuatan kami itu merefleksikan Engkau ya Bapak. Dan kami ingin berdoa khususnya untuk PDKK MNC Studios ya Bapak. Kiranya Engkau yang menggunakan vehicle ini ya Bapak sebagai wadah di mana kami bukan hanya dapat bersekutu, berkumpul, mendengarkan firman-Mu ya Bapak, tapi juga tempat di mana kami dapat menjangkau jiwa-jiwa. Di mana kami dapat saling melayani, saling mengasihi, mengulurkan kasih-Mu kepada setiap dari saudara-saudari yang masuk ke tempat ini. Dan saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita pergi, receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious unto you. Lord, lift up His countenance upon you and give you peace. Therefore, go in His peace and proclaim His glories and majesty in all the world. In the name of Jesus Christ, we all pray. Amen. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Suwahyo. Kami persilahkan.
Puji Tuhan. Shalom. God is good. Very good. Terima kasih Ibu Jessica. Very thoughtful and very insightful explanation yang kita terima. Thank you very much. Terima kasih Pak Faisal, tadi saya lihat Pak Faisal. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Bu Betty. Wow, tahun ini sepertinya lewatnya cepet banget. Ya, seperti 100 km per hour. Jadi tahu-taunya udah Christmas lagi. Tapi ya Christmas is, kita ingat Christ coming. Lalu Ibu Jessica jelaskan Tuhan Yesus menjawab, saya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah teman-teman itu kenapa PDKK berada? Ya kita mau mencari jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan yang kebenaran yang sesuatu season gitu. Bisa berubah. Pas waktunya berubah kita ikut berubah. Enggak, ini kebenaran yang kekal. Yang selamanya. Jalan yang benar. Saya pilih jalan sebagai CFO. Itu. Saya tukang hitung uang orang lain, bukan uang saya. Tapi ya sebetulnya yang penting kita harus cari jalan yang kekal, yang ada di Tuhan Yesus. Ya maka PDKK teman-teman adalah tempat yang kita bisa sambil bekerja, mungkin cari waktu dengan teman-teman yang percaya dan saling mengencourage, saling menguatkan. There is strength in numbers, there is strength in fellowship, there is strength in bertemu, karena pas kita bertemu atas nama Tuhan Yesus, dia berada. Dan that makes a big difference, huge difference. Dan kita bisa menjadi bagian atas perubahan diri sendiri, perubahan lingkungan, perubahan perusahaan. We are active. Dan kepercayaannya kita itu sebetulnya setiap hari kita belajar dan kita mendengar Tuhan Yesus yang mengajar, bukan orang lain. Tuhan Yesus sendiri, karena dia firman. Dan roh dia adalah di firman tersebut. Dan kalau kita berkumpul, kita dengar firman Tuhan. Dan itu menguatkan. Dalam keadaan yang semakin gelap, semakin meragukan, semakin mendekati kita yang mengkhawatirkan. Tapi carilah waktu, kita bertemu hari Kamis, lunchtime, ya, saling memuji Tuhan, ambil kesempatan untuk bertemu dengan fellow believers, dan itu akan menguatkan. Teman-teman, saya ucapkan Merry Christmas. Semoga tahun ini akan menjadi sesuatu yang akan kita build on, karena memang banyak sekali yang kejadian, tapi ya Tuhan baik, kita masih bisa memuji,
Tuhan yang memberi dan memberi jalan untuk kita. Sekian, God bless. Saya serahkan ke Pak Yones. Makasih pertama-tama Bu Jessica yang setiap kami minta hampir tiap tahun, bukan hampir setiap tahun belakangan ini pasti hadir di sini, apakah itu momen Natal atau ulang tahun. Terima kasih yang begitu mendukung support pelayanan di tempat ini. Terima kasih para manajemen yang juga menjadi penasehat di persekutuan ini. Pak Faisal ada di sini, Pak Jarod terima kasih untuk support selama ini. Bu Betty yang setiap diundang pasti hadir, terima kasih. Tidak pernah melupakan PDKK di sini ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang hadir pada saat ini memenuhi undangan kami. Terima kasih tim teknik audio video yang membantu kami sehingga terselenggaranya acara pada saat ini. Seperti disampaikan oleh Pak Jarod bahwa kita setiap hari Kamis ada ibadah ya teman-teman. Setiap hari Kamis kita ada ibadah di lantai 1 tower 2 preview room. Kita hadir sama-sama kita bertumbuh belajar kebenaran firman ya. Pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Jessica tadi, panggilan kita adalah Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Mungkin kita belum bisa seperti Bu Jessica berkhotbah di sini ya, tapi keserupaan dengan Kristus bisa kita tunjukkan di mana kita bekerja, bagian mana kita ditempatkan, disitulah kita menunjukkan keserupaan kita dengan Kristus. Saya dibisikin tadi sama panitia bahwa ternyata pada saat acara ini ada pemilihan best dress code. Pantesan tadi kalau masuk biasanya Asher cuma menatap wajah ya, shalom gitu. Ini kok mereka menatap dari atas sampai bawah gitu. Rupanya ada pemilihan best dress code. Oke, siapa yang terpilih gitu? Siapa? Coba. Panitia mana? Saya belum dapat nama ini. Baru dibisikin barusan nih. Oh. Siapa nih? Oh, ayo mari. Mempersingkat waktu, mari. Mari. Sini bro. Waduh. Namanya siapa? Edward. Ya kayaknya sama. Edward sama? Rika. Waduh, mari ya. Ayo di tengah. Ini ada hadiahnya kah? Ada. Oke. Nah, mari. Bu Betty, boleh Bu Betty? Oke, mari Bu Betty. Silakan Bu ke Maria. Bu Jess, boleh Bu Jess? Silakan. Mari Pak Jarod. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Mari Bu Glena. Baik, Ayo terima kita kasih. berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita nyanyikan Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
sekalian, selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.